Banyak cerita di kehidupan kita, and this is 3S Story We Made It For You. Bangsa berdasarkan Pancasila, jayalah selalu SMK Sri Tanjung, berkarya membangun bangsa dan negara. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada, students. Hari ini kita merayakan hari yang spesial ya. Kenapa? Karena hari ini sampai dibuat cuti bersamanya, sampai dibuat hari liburnya gitu ya. Sebenarnya hari apa nih? Hari ini adalah hari Maulid Nabi. Dan untuk memperkaya pengetahuan kita, sebaiknya kita harus mengetahui nih Maulid Nabi itu apa dan seperti apa. Apalagi di Banyuwangi ada tradisi endog-endogan untuk memperingati Maulid Nabi ini. Sebetulnya tradisi endog-endogan ini apa dan kenapa harus dirayakan saat Maulid Nabi gitu ya? Penasaran kan? Oke. Di sini udah ada seseorang yang pintar di bidangnya, yang ahli di bidangnya gitu ya Pak. Ahli Pak? Ya, sedikit. Di sini ada Pak Mas Kudi. Beliau adalah salah satu guru agama di SMK Sri Tanjung juga. Sudah mengajar berapa lama Pak? Sudah lama ya? Kalau mengajar 2002, tapi di Kota Gede, di Madrasah Alia Nurul Umah Kota Gede. Oh gitu. Tapi pengalaman mengajarnya berarti dari tahun 2002 begitu. 2002 ya, bersambung di sini mulai dari tahun 2005 di SMK Sri Tanjung. Sudah lama kan ya mengajarnya? Lumayan. Oke deh Pak. Bapak boleh perkenalan diri dulu, nama Bapak, kemudian pekerjaan dan kesibukan Bapak. Silakan, karena kan kalau tak kenal kata sayang ya. Ya, terima kasih. Nama saya sebetulnya kalau dari orang tua itu Ibnu Mas'ud, tetapi ketika masih SD kan, kalau orang dulu itu kan ke sekolah itu tidak didaftarkan, sehingga namanya itu ya langsung di Mas Kudi begitu, karena panggilan saya itu Udi. Kemudian kalau untuk pendidikan, terus terang saya memang di pesantren itu basicnya kurang lebih 15 tahun, kemudian kuliah S1-nya di IAIN Sunan Kalijogo, waktu itu sekarang menjadi UIN Suka Sunan Kalijogo. Kemudian selanjutnya saya mengambil S2 di Gajah Mada, jurusan filsafat S2-nya. Ya, mungkin itu perkenalannya ya, karena ini kan berkaitan dengan pendidikan, jadi ya pendidikannya dulu. Kalau nanti istri, anak, saya kira ya disebutkan ya tidak apa-apa, tidak disebutkan juga tidak apa-apa ya. Iya. Oke, Bapak nih kenapa dari PAI waktu di UIN PAI pendidikan namanya syariah. Oh, syariah. Kemudian masuk ke filsafat. Kenapa ke filsafat? Filsafatnya memang filsafat agama atau Umum. Oh, umum. Jadi waktu itu kayak ada pemikiran namanya anak muda, pemikiran tentang Tuhan itu ada atau enggak sih gitu. Iya. Lah untuk membuat kita itu berpikir, akhirnya dari IAIN yang cuma bergelut pada dalil, kemudian tafsir, penjelasan tentang Al-Quran dan hadis dan selanjutnya, itu akhirnya bosen, akhirnya pingin pindah ke arah gimana sih cara berpikir yang baik, gimana sih cara berpikir yang tajam, yang nakal begitu ya. Akhirnya saya mengambil filsafat, dan filsafatnya umum. Oke. Terus ketika di filsafat Bapak menemukan apa yang Bapak cari? Sebetulnya ya, kalau dicari ya cara berpikir ya cara berpikir sampai di situ saja, tidak sampai kita membahas tentang keimanan dan lain sebagainya, enggak. Kita hanya membahas Tuhan itu perlu tidak dipikirkan. Pak, pada waktu itu hampir setengah gila waktu itu. Tuhan itu ada itu saja sampai waktu stres. Akhirnya ada kuliah namanya itu God is Dead atau Tuhan itu mati. Dari situ saya, oh ini sampai di pikiran saja, bukan sampai di hati saya. Akhirnya saya berani berpikir macam-macam, bahkan ekstrim lah pikiran saya. Sampai Tuhan pun saya bahas, tapi Tuhan menurut akal pikiran saya, bukan hati saya. Ya memang sih, kalau berbicara tentang Tuhan itu jangan menggunakan logika ya, tapi menggunakan hati. Iya. Karena kalau menggunakan menggunakan logika itu nggak akan nyampe gitu, ya kan? Oke deh, itu jadi perkenalannya luar biasa. Ternyata sosok guru ini adalah
Magister ya. Ya, Berarti MHum ya, humaniora. Humaniora ya, manusia. Oke. Berkaitan dengan hari ini nih Pak, hari ini kan memperingati Hari Maulid Nabi ya. Sebetulnya Maulid Nabi itu apa dan kenapa sih harus diperingati sampai jadi libur nasional? Apa sih yang spesial dari Maulid Nabi ini? Ya, kalau dilihat dari kata maulid, maulid itu artinya Natal kalau dalam bahasa umumnya atau lahiran. Jadi Maulidun Nabi adalah kelahiran Nabi Muhammad, yaitu nabinya orang Islam. Itu kalau dari sisi arti secara saklek. Kalau misalkan artinya itu diperpanjang lagi, kapan Nabi itu lahir misalkan ya, Nabi itu lahir di hari Senin, waktunya itu waktu fajar atau waktu subuh, menjelang subuh itu namanya fajar sotik. Itu Nabi lahir, harinya hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, atau bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 572 Masehi. Itu Maulidun Nabi, itu hari kelahiran Nabi. Kemudian kenapa kok Maulid Nabi itu diperingati? Ini kalau kembali ke sejarah, tapi saya singkat begini. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi, itu pendiri kerajaan Ayyubiyah di Mesir, itu kan mengalahkan Fatimiyah yang dipimpin oleh Said bin Husain, dikalahkan. Lah ketika ada di sana itu ternyata orang-orang Mesir yang bermadhab Syiah, yang golongan Syiah, dia merayakan hari lahirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Memang Syiah itu yang disukai itu adalah Ali bin Abi Thalib. Melihat ini kemudian akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mempunyai gagasan, dibikinlah dibuat kayak semacam lomba tapi berkenaan dengan syair-syair kelahiran Nabi. Muncullah di situ ada tiba, ada berjanji dan lain sebagainya. Lah dari situ kemudian diperkenalkan pembacaan sholawat, itu as-sholatu wassalam, itu sholawat Nabi, ya Nabi salam alaika, berjanji itu. Lah ternyata oleh imam ini menarik, momen ini adalah momen yang bagus, walaupun pada dasarnya dalil untuk memperingati hari Maulid Nabi itu tidak ada sama sekali, dasarnya tidak ada. Tapi karena ini momen yang baik, juga merupakan dinilai ibadah, dinilai mendapatkan pahala, karena kan namanya orang berkumpul bersolawat, mencintai Nabi itu kan ya memang kewajibannya itu adalah mencintai Nabi. Mungkin itu dulu jawabannya, mungkin nanti bisa ditambah. Boleh Bapak kalau mau ditambahkan sekarang. Sepertinya seru ya. Kalau saya sih sebenarnya saya pribadi senang dengan hal-hal yang berbau zaman dulu gitu. Jadi kalau saya mendengarkan cerita sejarah tuh senang banget. Coba Bapak nggak apa-apa lanjutkan aja cerita sejarah dari Maulid Nabi ini sendiri. Ya karena itu pembahasan tentang Nabi Muhammad, nanti berkaitan dengan kenapa harus dirayakan terus. Nabi Muhammad itu adalah di dalam perjanjian ada yang namakan misbah atau semacam lilin, semacam cahaya. Jadi lah kenapa kok Nabi dikatakan sebagai cahaya, sebagai petunjuk jalan, hudanas atau petunjuk manusia? Karena apa ya, misi Nabi atau risalah Nabi itu mengandung 3 hal. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Lah apa itu Islam? Mahwal Islam, al-Islam wa an tashhad bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tu'ti zakat, kemudian haji dan seterusnya. Apa itu Islam? Islam itu apa? Yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa dan haji. Itulah iman, itulah Islam. Islam itu jadi mungkin kalau syariat atau yang di luar saja kelihatannya cirinya orang Islam itu haji, puasa kan gitu kan kelihatan semua ya itu. Kemudian apa itu iman? Iman itu apa? Antuk minabillah
wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu, ini yang dibawa Nabi ya, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, pada malaikatnya, kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, kemudian kepada hari akhir, dan terakhir qada dan qadar. Entah itu kejadian yang menimpa takdir kita itu baik maupun buruk, semuanya berasal dari Allah. Kemudian yang terakhir ihsan. Apa itu ihsan? Mahwal ihsan, wa ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah engkau beribadah, engkau menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan apabila kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Dia melihat kamu. Artinya, kalau orang sudah mencapai tingkatan derajat yang tinggi atau yang disebut arif billah atau ma'rifatullah, sesungguhnya yang dilihat itu tidak ada yang lain kecuali semuanya Allah. Saya melihat misalnya Bu Asria, saya melihat Allah di situ, melihat diri saya Allah, semuanya Allah, di air Allah, semuanya Allah. Jadi ibadah itu ya kayak gitu, semua yang dilihat Allah. Tidak ada misalkan memilah-milah, ini tidak baik, ini pun tidak ada, semuanya berasal dari Allah. Itu yang ihsan ya. Kalau yang tingkatan kedua, ihsan tingkatan yang kedua namanya, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, itu namanya ukurannya orang awam ya, seakan-akan kamu dilihat Allah, semacam seakan-akan kita diawasi oleh Allah. Apa yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah. Dan itulah rukun agama atau tiang agama. Tiang agama ada 3, yaitu Islam, iman, dan terakhir ihsan. Mungkin jadi tadi lahirnya jadi kenapa Nabi Muhammad kok selalu diperingati, berarti kita harus tahu misi Nabi yang ada di 3, Islam, iman, dan ihsan. Jadi 3 ini harus dilestarikan ya. Makasih. Seru ya. Kalau yang sudah berpengalaman dan sering menceritakannya, jadinya saya juga ternganga gitu. Selanjutnya nih Pak, kalau di Banyuwangi ini kan ada tradisi endog-endogan gitu ya, untuk memperingati Maulid Nabi, karena di setiap daerah tuh punya tradisinya masing-masing begitu ya. Kalau di daerah saya di Jawa Barat sana nggak ada yang namanya endog-endogan. Jadi Maulid Nabi itu ya diperingati dengan kita berdoa di masjid atau di musola bareng-bareng, kemudian saling mengaji, itu cukup diperingati dengan seperti itu gitu. Nah, kalau di Banyuwangi ini ada tradisi endog-endogan. Bagi saya ini adalah tradisi yang sangat unik gitu ya. Kenapa sih harus ada endog-endogan pada saat Maulid Nabi gitu? Ya, ini pertanyaannya ya. Kenapa harus ada endog-endogan? Kalau saya hanya menjawab pertanyaan endog-endogan ya itulah terjadi. Tapi begini, karena dulunya di Banyuwangi itu ada namanya santrinya Mbah Yai Khalil, itu namanya Raden Mas Mudasir atau yang dikenal Mbah Yai Abdullah Fakih, yang berasal dari Cemoro. Beliau adalah santri dari Kiai Khalil Bangkalan. Mbah Khalil itu bilang sama santri-santrinya seluruhnya, wah, kembangnya Islam sudah ada. Kemudian dia menceritakan tentang kembang dan telur. Akhirnya dipahami oleh Mbah Yai dari Banyuwangi tersebut, Mbah Yai Cemoro atau Mbah Yai Abdullah Fakih Cemoro ini mencoba istilah berinovasi atau berpikir ya, untuk kreatif lah. Coba ada ketika acara Maulid Nabi, ketika membacakan berjanji itu ya, ada telur dihiasi mawar. Hiasannya itu mawar. Iya. Karena mawar itu bunga surga. Oh. Jadi begitu, si hiasannya mawar, entah putih, entah merah begitu ya, entah. Pokoknya mawar, atau kalau di dalam bahasa Banyuwangi mawar itu kembang reguluk. Oke. Ya. Lah, kembangnya kembang mawar, kemudian telurnya itu ada yang, kalau Mbah Yai Khalil, telur, kenapa kok harus pakai telur? Karena telur itu kulitnya untuk menampung isinya. Yeah. Kalau isi tanpa kan berarti berantakan nanti kalau tanpa kulit itu ya. Tapi kalau kulit tanpa isi juga tidak ada gunanya. Iya, betul. Ya, jadi itu akhirnya ya itu tadi diinovasi. Loh, kenapa kok pakai pisang? Jodangnya itu kok. Iya, jodangnya. Karena pisang itu tidak akan mati, dan susah memang membunuh pisang itu. Oh gitu. Kalau ditebas muncul lagi,
dirabas, ditebas, dipukul, muncul terus, tunasnya muter terus. Jadi orang kalau seperti pisang itu tidak mudah menyerah. Jadi kenapa Banyuwangi pakai ajaran endok-endokan, kemudian berlanjut sekarang mengartikan telur. Telur itu kan terdiri dari 3, kulit, putih telur, dan kuning telur. Kulitnya itu dikatakan sebagai Islam tadi, putihnya dikatakan sebagai iman, yang kuningnya yang paling pokok dikatakan sebagai ihsan. Jadi kalau membawa 3 itu ya jangan sampai putus asa, terus saja. Tadi kan sudah saya katakan apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Ternyata ada di telur. Itulah kreativitas orang Banyuwangi. Sehingga Pak Bupati Anas tahun 95 itu memang akhirnya dijadikan festival endok-endokan. Kalau dulu dirayakan tanpa ada festival itu di musola, di rumah, dulu hampir tiap hari diadakan, tiap rumah itu, bahkan tiap musola, di mana ada musola di situ dirayakan di situ. Tapi sekarang sudah mulai surut karena ketika dulu itu apa artinya endok, ketika dulu itu iman Islam dipahami secara kuat, jangan sampai lepas ini ya, selama itu pula banyak yang melakukan. Tapi kan sekarang kan mungkin maknanya hilang. Oke. Ya, jadi itu. Jadi mungkin juga anak-anak anak-anak sekolah juga memahaminya yaitu hanyalah sebuah tradisi, padahal di balik tradisi itu ada makna yang mendalam tentang Islam juga ya. Jadi gitu student, sebetulnya dog-dogan di Banyuwangi itu bukan cuma tradisi, tapi itu adalah salah satu pengingat juga, penguat juga bagi yang beragama Muslim bahwa kita ini adalah manusia yang harus memegang telur, di mana telur itu adalah Islam, iman, dan ihsan gitu. Iya. Seru sekali ya. Terus diadakan festival kan sekarang, tapi karena corona ini sepertinya tidak akan ada festival gitu ya. Ya, karena kalau dilihat dari hukumnya ad-doror litahrim, bahaya, kalau pertemuan itu bahaya maka pertemuan itu haram, karena bahaya itu doror atau diror. Kalau doror itu berbahaya untuk diri, kalau diror itu berbahaya untuk orang lain, maka hukumnya mesti haram. Oh begitu. Iya, itu dasarnya. Jadi makanya mungkin kemarin sholat Jumat juga sempat ditiadakan, diberhentikan gitu ya sementara. Ya kan? Semua. Iya. Semua. Pokoknya kegiatan agama yang mengumpulkan orang banyak mesti dilarang, dan itu hal haram itu muqaddam alal halal. Jadi haram itu harus didahulukan daripada yang halal atau yang mubah. Oh gitu. Kenapa Ya. Pak? Ya itulah, untuk mencegah yang haram itu harus, karena haram itu mesti kerusakannya mesti. Oh, kerusakannya parah gitu ya. Tapi kalau yang halal nanti dulu kan misalnya makan boleh kan. Iya betul. Nanti kalau jam 6 nggak makan ya nanti jam 8. Iya. Gitu itu boleh diolor nanti kapan gitu. Oke deh. Itu jadi students. Terus nih Pak, menurut Bapak sendiri sebagai Bapak sendiri gitu ya. Ya. Memaknai Maulid Nabi ini seperti apa sih? Ya kalau kita memaknai kalau saya, menurut saya memang momen yang tepat Maulid Nabi itu untuk apa? Untuk gimana supaya kita itu mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu sendiri gambarannya apa? Yaitu tadi iman, Islam, dan ihsan. Sekuat tenaga, karena Nabi itu ya kalau memberikan contoh iman, Islam, dan ihsan itu sudah. Oke, jadi Maulid Nabi ini sebagai momen juga, dan juga istilahnya reminder gitu buat kita bagaimana kita memaknai Islam, iman, dan ihsan gitu ya. Jadi itu students. Nah, bagi kalian nih, memaknai Maulid Nabi itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Silakan kalau misalnya ada yang mau komen di bawah, memaknai Maulid Nabi seperti apa, silakan komen di bawah ya. Oke deh. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan lagi mengenai Maulid Nabi? Saya kira untuk Maulid Nabi ya tidak ada yang saya lanjutkan. Kalau saya ngambil cerita semua nanti waktunya enggak. Karena persiapannya ini nanti apa yang dilakukan, misalkan ya ini ibunya Siti, ibu Nabi Muhammad, ibu Aminah, Dewi Aminah, ketika melahirkan Nabi itu tidak merasakan apa-apa.
Jadi kalau orang hamil, misalnya orang hamil, wanita hamil itu kan lelah, letih, bahkan tidak makan, Iya, nggak mau. bahkan pinginnya rujak, loh tidak ada apa-apa, tidak sama sekali tidak merasakan itu, tidak sebagaimana orang yang hamil, pokoknya sangat biasa. Kemudian Nabi Muhammad itu lahir ketika itu ada istilah dukun bayi di depan, lahir jatuh langsung sujud. Ini kan aneh. Sujud, Bayinya itu langsung itu sujud iya. Oh. Ya mungkin jatuh sujud atau di mana biasa. Tapi kan dari ini kan jelas. Kemudian setelah itu bayi ini kepalanya ngangkat ke atas sama tangannya ke atas. Itu kayak orang doa itu. Oke. Nah itu kemudian dilanjutkan Aminah ngomong sama bapak mertua ya, Pak, bayinya lahir sama namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib datang langsung mengambil Nabi, dibawalah ke dalam Ka'bah, kemudian berdoa di situ, ya Allah, aku berlindung untuk anak ini, sampai jaga anak ini. Saya berdoa semoga anak ini terpuji baik di dunia maupun di akhirat. Ya kalau saya lanjutkan nanti kurang terus mungkin. Ya. Ada berapa nanti? Wah, banyak. Iya itu yang paling penting. Oke, itu pengetahuan baru buat saya. Saya juga baru tahu kalau tadi akhirnya langsung sujud dan berdoa. Iya. Tapi memang ada literaturnya, Pak. Ada ini saya ambilkan ini. Iya, coba. Kan nanti bilangnya ini Pak. Nanti takutnya ada yang bilang ini mah rekayasa katanya. Kan kalau ada jadi literaturnya. gini, kalau orang Arab itu kan sejarah itu kan dari mulut ke mulut. Tapi Iya, sikoh atau kuatnya itu sangat kuat sekali, walaupun itu dari mulut ke mulut. Iya, Tapi beda kalau dengan kita, ya mulutnya kan tidak karu-karuan. Kalau yang orang Arab itu mulutnya itu pas. Baik, mana ini tadi? Ini. Sebentar ya, saya cari repeannya. Iya, silakan. Karena kalau ayatnya panjang juga kadang nggak ingat ya, Pak. Iya. Siap. Mana? Bosan nanti ini. Kebetulan apa saya ya ini ya? Belum mungkin. Tapi memang ada literaturnya. Iya. Ini yang itu ada. Itu dari itu semua sudah mengatakan, semua istilahnya para ahli sejarah Islam sudah kayaknya sudah bersatu bahwasanya Nabi itu lahir dalam keadaan sajidan, ketika lahir ke bumi dalam keadaan sujud, kemudian tangannya ke atas, kemudian kedua tangannya ke atas. Ya itu sudah istilahnya sudah menjadi umum. Okay. Kalau semuanya masyarakat itu semuanya bicara ini namanya mutawatir. Kalau dalam mutawatir itu semua orang berkata semacam itu sudah. Oh ya. Jadi itu. Dan kalau beda ya mungkin kalau di Indonesia nanti dari mulut ke mulut tadi ada yang ditambahin ada yang dikurangin ya. Iya kalau di Indonesia ya nggak bisa dijadikan pegangan. Kecuali kalau ada kayak piagam atau apa baru. Iya, baru dipegang. Iya. Oke deh, itu tadi students tentang Maulid Nabi dan juga tentang tradisi endog-endogan yang ada di Banyuwangi. Dan sedih sekali mungkin tahun ini karena ada COVID-19 jadi tradisi endog-endogannya mungkin ditunda. Tapi sepertinya di masjid-masjid masih ini ya, masih mempersiapkan tradisi ini di beberapa masjid mungkin ya, atau enggak di beberapa rumah komplek gitu menyatukan ibu-ibu buat bikin endog-endogan itu tadi mungkin ya. Jadi dirayakannya lebih sederhana mungkin tahun ini. Iya, saya kira itu. Iya. Tapi tidak apa-apa ya, semoga tahun depan kita bisa merayakan endog-endogan di Banyuwangi dengan ramai lagi, ada festivalnya lagi. Semoga coronavirus ini cepat berakhir gitu ya. Oke deh, baik, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, itu segmen Listen 101. Bagi kalian yang students yang baru bergabung di 3S Story, sekali lagi saya sampaikan bahwa Listen 101 ini merupakan salah satu segmen di mana ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang mereka tuh kesulitan untuk menjawabnya sesuai dengan mata pelajaran dari bintang tamunya. Kebetulan hari ini bintang tamunya ini guru agama, jadi ada beberapa pertanyaan dari siswa mengenai keagamaan juga. Yang pertama,
Yang pertama nih Pak, beberapa mungkin ada yang istilahnya penasaran, dan saya pun sebetulnya penasaran. Kenapa sih surah Yasin itu menjadi salah satu surah yang paling banyak digunakan dalam berdoa? Seperti misalnya kalau students masih ingat dan yang lain juga, kalau mendapatkan apa sih buku ketika orang lain meninggal itu kan suka beberapa ada yang dikasih buku, kemudian itu adalah surat Yasin. Ketika yang ada yang sakit dibacain surah Yasin. Ketika istilahnya nisfu Sya'ban di sini ada juga kan Pak, apa sih tutup buku itu kan juga menggunakan surah Yasin. Kenapa sih Pak? Apa sih sebenarnya surah Yasin ini? Ya, pertama apa itu kalau dikatakan apa itu suratnya? Ya surat Yasin. Iya, maksudnya maknanya itu seperti apa sampai digunakan di banyak. Jadi kalau Yasin digunakan untuk mayat, memang ada dalilnya, yaitu hadis Nabi, iqra'u mautakum bi qiraati Yasin. Bacakan mayit-mayit itu dengan bacaan surat Yasin, itu ada. Oke. Kemudian kenapa kok Yasin banyak fadilahnya, banyak keutamaannya, banyak keistimewaannya, gitu saja ya. Intinya kan di situ ya. Iya, intinya di situ. Coba sampean perhatikan, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak atas sesuatu, Allah tinggal bilang kun fayakun. Kamu jadi maka terjadi. Jadilah. Kamu jadilah suatu itu, maka kamu akan jadi suatu itu. Nah, ini berkaitannya dengan begini tadi. Tadi kan ihsan, kan melihat Allah. Bahkan ada ya, kalau orang itu sangat bertakwa, maka aku akan menjadi kata Allah. Maka aku akan menjadi tangan orang yang bertakwa tadi, aku akan jadi mulut dia. Sehingga begini. Karena itu surat Yasin apabila diucapkan, maka apa yang diucapkan nanti, apa yang diinginkan itu dikabulkan, terjadi. Oh, karena tadi ada apa sih? Ya, idza aradallahu syai'an, terutama itu. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lah kalau tidak percaya diuji. Saya pernah uji. Doakan apa ya? Mesti terjadi. Hebat ini. Saya sampai kok hebatnya. Cuma kalau diperbanyak, ada yang bilang kalau banyak baca surat Yasin nanti ujungnya rada melarat gitu. Tapi mandi ya bapaknya. Ya itulah yang namanya kayak obat itu ya. Kalau terlalu banyak ya enggak bagus. Tapi kalau pas ukurannya ya sehat gitu. Itu mungkin Yasin ya padilannya ya. Jadi kalau pasnya membaca surat Yasin itu berapa? 3 kali sehari enggak? Ya kalau bisa seminggu sekali. Pas Jumatan itu sudah bagus sudah. Ya, jadi nggak usah terlalu banyak. Dulu kalau saya masih muda, ketika masih di pesantren dulu ya, ketika masih di Jogja, saya per duduk itu hampir 30-40 kali khataman gitu. 5 menit itu khatam surat Yasin yang 87 ayat itu. Jadi gitu. Dan pernah saya uji klinik untuk apa? Ya dilala waktu itu. Mandi, mungkin jarang makan gitu paling. Oke. Jadi gitu. Mungkin penasarannya udah sedikit luntur gitu ya. Jadi memang surah Yasin ini maknanya sendiri juga dalam gitu ya, kalau memahami. Jadi intinya kalau ingin sesuatu mungkin bisa membaca surat Yasin. Apalagi mungkin dibarengi pas sholat tahajud ya. Jadi double mungkin itu. Iya. Oke. Terus pertanyaan kedua Pak, setahu saya ini dipelajari di kelas 12, mungkin saya salah, tapi yang nanya ini kelas 12. Mu'alaq itu sebetulnya apa sih Pak? Takdir mu'alaq gitu ya? Iya, mu'alaq. Ya. Kalau ngomongkan takdir itu dibagi menjadi 2, ada takdir mubrom, yang kedua takdir mu'alaq. Kalau takdir mubrom itu pasti terjadi, seperti mati. Iya. Itu nggak usah ditanyakan, pasti sudah, nggak usah diminta, tetap mati. Ya Allah panjangkan umur, ya tetap mati. Karena itu mubrom pasti. Tapi kalau yang mu'alaq itu terjadi pada suatu yang tidak kita ketahui. Misalkan Bu Asri kaya enggak? Enggak tahu. Nah ini berkaitan mu'alaq. Misalkan Bu Asri enggak punya jodoh enggak? Nah itu mu'alaq. Jadi mu'alaq itu tergantung usahanya. Oke. Saya punya jodoh, nanti orangnya semacam ini. Kalau meleset sedikit di bawahnya, ya itu mu'alaq, karena bisa diusahakan, karena bisa dicari. Lah takdir mu'alaq itu begitu, tergantung usahanya. Oke.
Lah takdir itu sendiri apa sih? Takdir itu sebetulnya kalau kita bahas takdir, jangan kodok ya, ini takdir yang bahas takdir mu'alaq tadi. Takdir itu ukuran kita. Misalkan kita cangkul, takdir kita seberapa luas yang kita cangkul. Oke. Jadi ya ukuran yang kita usahakan itu takdir ya. Oke, jadi itu, jadi mu'alaq itu adalah takdir yang masih bisa kita usahakan gitu. Kalau kita berusaha dengan baik gitu ya, keinginan kita melalui takdir itu bisa terwujud gitu mungkin yang kurang lebih Pak. Dan yang terakhir nih, ada yang bilang kalau iman kepada qada dan qadar ini dapat membuat manusia sukses. Kenapa? Tadi. Ya. Kalau ngomongkan iman kepada qada itu apa sih? Rencana Tuhan. Sebelumnya ini kecerdasan Allah ya. Sebelum Allah menciptakan manusia itu sudah Allah punya rencana, sudah punya planning, namanya qada Allah. Sebelum menciptakan alam ini Allah sudah menggambarkan manusia. Sampai cerdasnya Allah itu ya sangat. Berapa miliar manusia yang turun-turun itu semuanya sudah dalam perencanaan. Itu istilahnya planning Allah dalam masa azali, masa dulu sebelum dijadikan makhluk, sebelum ada ciptaan semua jin dan sebagainya ini. Lah itu qada Allah. Kemudian ejawanta atau perwujudan dari rencana-rencana Allah itu namanya takdir. Lah takdir Allah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ya. Bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Entah baik atau buruk semuanya berasal dari Allah. Lah sekarang dengan takdir dan mempercayai dengan qada dan takdir itu maka akan menjadi sukses. Sebetulnya lebih pada damai. Kalau sukses ya sukses dunia dan akhirat karena ini bagian dari rukun iman. Kalau dikatakan misalkan sukses tadi karena takdir, nanti sejauh mana kita bekerja, sejauh mana kita berusaha pasti kita mendapatkan. Manjada wajada, barang siapa yang tekun rajin maka dia akan mendapatkan hasilnya, menuai hasilnya. Ya nanti kesuksesan tergantung dari usahanya. Takdirnya tadi. Iya, jadi mungkin kalau untuk sesuatu hal yang pasti gitu ya, kita tidak perlu merisaukan. Nah, yang masih bisa kita usahakan secara maksimal tadi. Iya, gitu. iya. Oke, jadi itu jawabannya students. Oke nih Pak, tidak terasa waktunya sudah mau habis ya. Udah berapa menit nih? Tuh udah 30 menit. Tidak terasa ya, pembahasannya cukup menarik juga. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri acara, ada pesan dan kesan bagi Bapak untuk siswa lain yang masih di rumah dan juga untuk mereka yang akan memperingati Maulid Nabi juga. Silakan Bapak. Ya, untuk pesan ya. Ini apa, kesan atau pesan? Pesan aja ya, pesan untuk anak-anak walaupun berada di rumah tetap tekun ibadah, karena cara itulah yang mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian jangan lupa karena ini momennya adalah momen Maulid Nabi, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi, karena membaca sholawat kepada Nabi itu sebetulnya itu juga kewajiban umat manusia. Kan di dalam misalnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, itu juga bagian dari dalil, walaupun dalil untuk bersolawat bermaulid Nabi, perayaan itu tidak ada, tapi itu pun dalil untuk membaca sholawat itu banyak. Jadi jangan berhenti, terus baca sholawat di samping kewajiban sholat kepada Allah. Dan mungkin itu kepada anak-anakku, mungkin kalau nanti dipanggil lagi bisa membahas pelajaran. Sebetulnya ini keinginan saya kepada mas-mas ini karena saya kalau membuat pelajaran itu untuk 1 minggu itu sekali duduk saja, tinggal jadwal. Cuma entah anak itu mengerti, memahami, mendengarkan, saya juga tidak tahu. Makanya banyak pertanyaan. Kalau dulu tidak ada yang bertanya, mu'alaq itu kan mudah karena tidak ada, memang ad-din itu nasihat. Kalaupun di sekolah itu pakai K13 tetap harus memberikan masukan-masukan kepada anak. Mungkin itu ya Bu. Saya boleh enggak mengucapkan apabila ada kesempatan apabila ada kata
atau tingkah yang kurang berkenan di hati anak-anak, ya, saya namanya manusia, banyak kelemahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu Aji ya. Iya. Mungkin itu Bu, saya sampai. Oke, terima kasih. Jadi untuk kalian students, jangan lupa untuk tetap di rumah aja, tetap menjaga kesehatan dan juga tetap menjaga iman kalian, karena satu-satunya yang bisa kita satu-satunya yang bisa menopang kita adalah Allah, adalah Tuhan. Jadi kita juga harus mendekatkan diri kepadanya gitu. Oke deh students, sekian untuk pertemuan episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Stay healthy, stay safe, and bye bye.